Shalom Bapak Saudara. Lebih semangat lagi. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur saat pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul menyatukan hati untuk beribadah. Mari saya undang Bapak Saudara untuk mempersiapkan hati. Kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa saat ini kita ada semua karena kasih anugerahnya. Semua karena kemurahannya. Kuada sebab anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku
ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sama-sama kita katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Katakan dengan ucapan syukur. Oh, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Kita mau datang dengan ucapan terima kasih kita kepada Yesus. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, syukur. Haleluya, ku memuji-Mu. Kami sembah-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, syukur, syukur. Ku menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, hosana bagi-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya, kami mau sembah-Mu Yesus. Kami mau sembah-Mu,
Kami mau bersyukur hanya bagimu, Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Kami mau sembahmu Yesus. Yes Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Kami mau sembahmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Kami sembahmu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kami bersyukur. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Bapa. Kami boleh berkumpul tempat ini Bapa. Sebentar Bapa, kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara, bersyukur ya. Hari ini tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu dan mungkin anak-anak muda, mungkin calon ibu nanti ya. Selamat Hari Ibu dan selamat beribadah untuk kita semua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Desember momen adalah perayaan Natal J. Sudahkah kita siap untuk menyambut hadirnya Sang Raja? Siap? Mari kita siapkan lebih lagi dengan bersyukur, datang ke hadiratnya dengan penuh dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Katakan dengan senyum, muka yang gembira. tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan
Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini, berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita bersama-sama bergoyang dan puji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas dan gunung-gunung. Dan sajak Bapak Saudara untuk mengikuti gerakan choir J. Haleluya, kita gerak kiri kanan. Haleluya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Sekali lagi, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya boleh angkat tangan. Amin, semuanya merasakan kebaikan Tuhan ye. Mari kita mau sama-sama mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita pujikan dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Apa Bapak Saudara? Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
syukur. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Syukur hanya bagi Dia, Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh sangat luar biasa. Sungguh betapa besarnya kasih-Nya. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam lubuk laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Saya undang bapak saudara untuk bangkit berdiri, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Apa Tuhan, Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas. Kasih kepadamu ya betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami rasakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pengampunan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Supaya kami pun menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh dipulihkan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang buka, lembutkan setiap hati kami. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu boleh menguatkan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pelayan pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, puji Tuhan. Hari ini cerah ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun sedikit dingin tapi puji Tuhan matahari terlihat. Dan saya mengucapkan pagi hari ini selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu
wanita-wanita hebat JKIMCC kiranya diberikan kekuatan menjadi seorang ibu yang luar biasa. Amin. Tolong yang kanan kirinya ibu-ibu dikasih selamat hari ibu. Mbak Dita. Yang belum menikah jangan tidak mau ya, karena kan nanti suatu saat akan jadi ibu juga gitu kan ya. Ya Mbak Dita ya. Ya. Selamat datang juga buat tamu yang tidak diduga, kaget juga ini ya. Sudah lama tidak pernah ketemu Mbak Jui dan Mas Adi, selamat datang, selamat beribadah di JKIMCC. Beliau ini teman masa mudanya Pak Daniel Raharjo ya. Masa putih abu-abu ya. Sekarang jadi abu-abu semua. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar lagi Bapak Ibu. Ini sudah minggu yang keberapa? Keempat. Ternyata belajar pengampunan itu butuh minggu yang banyak ya, karena bulan ini ada 5 minggu. Berarti kita disuruh mengampuni terus gitu ya, belajar mengampuni terus. Tema bulan ini masih sama, temanya forgiving the unforgivable. Pribadi yang mengampuni orang yang sulit kita ampuni. Bapak Ibu Saudara, dari 3 minggu kemarin apakah sudah ada hati yang awalnya keras untuk mengampuni sudah mulai dilunakkan? Sudah mulai dilembutkan gitu hatinya untuk mengampuni? Apakah ada sudah tergerak hatinya untuk mengampuni? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, ada, puji Tuhan ya. 3 minggu mendengarkan firman Tuhan, ada hasilnya gitu. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang pengampunan Bapak Ibu Saudara, yang dimana saya sepakat dengan Mbak Irma minggu kemarin bahwa ngomongin pengampunan itu gampang ngomonginnya, tapi nyatanya memberikan pengampunan atau melakukannya itu sangat susah sekali. Karena ego kita harus diobok-obok, kita harus mengalahkan ego kita untuk kita bisa mengampuni orang. Nah, kita mau buka sama-sama ayat nats kita pada bulan ini, yaitu Efesus 4 ayat 31 dan 32. Sudah dibuka semua? Saya akan bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-31 itu ada hal-hal yang seringkali membuat kita luka hati kita. Tetapi di ayat selanjutnya itu disampaikan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita disuruh buang hal-hal itu dan kita disuruh mengampuni pada ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang luka hati kita itu ada di ayat 31. Yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Beberapa bulan yang lalu kita belajar bahwa marah itu diizinkan, betul, marah diizinkan. Tetapi marah yang berlebihan atau marah yang tidak bisa dikendalikan itu dosa, itu tidak baik, itu tidak benar. Kayak Niel, itu tidak baik. Kemarahan yang besar, kemarahan yang tidak bisa dikendalikan itu dapat menimbulkan luka hati. Karena luka hati itu timbul karena kita terlalu berharap kepada orang lain. Sehingga ketika harapan kita tidak sesuai kenyataan, maka menimbulkan kekecewaan. Nah, kecewa lama-lama menjadi kemarahan, kegeraman. Kegeraman lama-lama tidak disalurkan atau tidak disampaikan, akhirnya menimbulkan luka hati.
luka hati akhirnya menimbulkan kepahitan. Dan kita tidak bisa mengampuni. Itu latar belakang. Jadi timbulnya dari itu. Bapak Ibu Saudara yang punya luka hati, coba diingat-ingat awalnya dari mana. Pasti dari rasa kecewa, rasa pahit, rasa geram, marah kita yang kita tidak bisa sampaikan kepada orang tersebut. Sehingga menimbulkan istilahnya menumpuk sampah dalam hati kita, menimbulkan akar pahit dalam hati kita. Nah, luka hati itu seperti yang sudah kita dengar, luka hati itu sebenarnya timbul dari diri kita sendiri yang kita mengizinkan kesedihan luka itu memenuhi hati kita. Jadi sebenarnya orang yang melukai kita ya biasa aja, tetapi diri kita yang terlukai ini merasa bahwa saya sudah disakiti, saya sudah dilukai. Kita meladeni rasa ini, akhirnya membuat luka hati itu menjadi akar pahit dalam hidup kita, sehingga menimbulkan kita tidak mau mengampuni orang lain, kita enggan untuk mengampuni orang lain. Sebenarnya siapa yang jadi masalah? Ya kita sendiri. Yang bikin masalah siapa? Sebenarnya kita sendiri. Ketika kita menjadi pribadi yang bisa mengontrol hati kita atau tidak tidak memberikan rasa sakit itu menyelubungi hati kita, maka kita tidak akan sampai pada luka hati. Karena kita menyadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, bahkan diri kita sendiri pun kita bisa melakukan kesalahan. Jadi ketika luka hati kita punya luka hati dalam hati kita, maka itu yang buat kita sendiri Bapak Ibu Saudara, bukan orang lain. Karena kita begitu memvalidasi rasa sakit itu sehingga membuat kita terluka lebih dalam. Dan akibatnya kita jadi mengasihi diri kita sendiri. Kita jadi merasa orang yang paling tersakiti dan terperangkap pada rasa yang benar tuh saya gitu. Seharusnya kan kayak gini gitu. Seharusnya kayak gini. Lah balik lagi, ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu menimbulkan kekecewaan dan akhirnya menimbulkan luka. Jadi sebenarnya yang membuat luka terlalu dalam itu sebenarnya diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya ingat anak-anak muda, jadi jangan mudah terluka hatinya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah mulai terbiasa ya. Nah, selanjutnya mari kita mau belajar Bapak Ibu Saudara tentang kisah penyaliban Kristus. Walaupun ini bulan Desember, tetapi nyatanya kisah penyaliban Kristus itu adalah teladan bagi hidup kita mengenai pengampunan. Dari kisah penyaliban Kristus itu kita belajar tentang arti mengasihi dan mengampuni. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kita pribadi yang mengasihi tetapi kita tidak mengampuni, itu menurut saya itu omong kosong gitu. Karena kalau kita mengasihi pasti kita bisa mengampuni. Jadi kita mau belajar dari kisah penyaliban Kristus, di mana kita belajar meneladani Kristus tentang arti mengasihi dan mengampuni. Kita buka di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ini tidak kita baca ya Bapak Ibu, cuma kita simak saja, kita ini saja karena kita sudah tahu proses penyaliban Kristus ya, sudah biasa mendengarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar, kita mau sama-sama belajar. Karena mengampuni itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Saya pun juga berusaha untuk bisa mengampuni dengan sepenuhnya. Dan ketika mempersiapkan ini, saya pun juga sebelum saya berkhotbah, saya sudah dikhotbahi dulu gitu loh. Saya sudah disentil dulu, ditegur dulu dengan firman yang saya siapkan pagi hari ini. Nah dari kisah penyaliban Kristus, di mana minggu kemarin sudah disinggung sama Mbak Irma, bahwa ketika Yesus berada di Bukit Tengkorak, ketika Yesus disalibkan, ada dua penjahat, ada dua orang yang ada di samping kanan kiri Yesus. Itu adalah dua penjahat Bapak Ibu Saudara. Nah di sana dikatakan bahwa dua penjahat ini menerima respon yang berbeda.
yang satu menghujat Kristus ketika Kristus disalibkan, tetapi yang satu itu malah memohon kepada Yesus untuk mengingatnya apabila ia datang sebagai raja. Itu cerita singkatnya, dan kita mau belajar dari sini Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang saya dapat. Yang pertama, berbicara tentang mengampunan, kita harus pahami bahwa tidak ada dosa yang tidak terampuni. Tema kita adalah menjadi pribadi yang mengampuni orang yang tidak terampuni. Nah, kita mau belajar bahwa tidak ada dosa yang tidak terampuni. Di Lukas yang 23 ayat 43, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan datang bersama-sama dengan aku di Firdaus." Bapak Ibu Saudara, di sini apakah Yesus bertanya kepada penjahat ini, apa kejahatanmu? Apa yang kamu perbuat sehingga kamu disalibkan bersamaku? Memang tidak disebutkan Bapak Ibu Saudara, di sini tidak disebutkan apa kejahatan yang dilakukan 2 penjahat ini. Tetapi kalau kita melihat hukumannya, di mana salib itu adalah sebuah hukuman yang hina bagi orang Yahudi pada waktu itu, berarti 2 penjahat ini juga melakukan hal yang kejahatan yang luar biasa sehingga mereka harus disalibkan. Karena hukumannya itu kalau pada waktu itu adalah hukuman yang paling hina, yang paling berat, yaitu disalibkan. Jadi walaupun tidak tersirat atau tidak tertulis apa yang menjadi kejahatan 2 penjahat ini, tetapi kita bisa melihat bahwa mereka melakukan kejahatan yang besar karena mereka disalib bersama dengan Kristus. Nah, ketika salah satu penjahat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus tidak bertanya kepada penjahat itu, "Kamu melakukan apa sehingga kamu disalib?" Yesus hanya langsung berkata kepada penjahat itu seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus tidak bertanya kejahatannya, tetapi Yesus langsung mengampuni. "Engkau akan bersama-sama aku di Firdaus." Berarti penjahat ini walaupun dia melakukan kesalahan yang besar, kejahatan yang besar, tetapi dia diampuni oleh Yesus. Yesus tidak memandang apa dosanya, apa kejahatan, apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, mari Bapak Ibu kita boleh mengingat perbuatan apa yang saat ini Bapak Ibu pribadi yang menyakiti Bapak Ibu, itu apa yang mereka perbuat. Kita mau ingat, masih ada sakit hati dalam hati kita, apa yang mereka perbuat untuk kita sehingga kita begitu tersakiti dan tidak bisa mengampuni. Mari kita teladani apa yang Kristus sudah lakukan sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru, Roh Kudus yang akan memampukan kita mengampuni segala kesalahan orang yang menyakiti hati kita. Mengampuni adalah hal yang sulit, tetapi ketika kita hidup sebagai manusia baru, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, bukan dengan kemampuan kita untuk kita mengampuni orang lain, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Jadi tidak ada dosa, kesalahan-kesalahan yang orang-orang tersebut lakukan dalam kehidupan kita, itu bisa loh diampuni, itu bisa. Kita bisa mengampuninya kalau kita hidup sebagai manusia baru. Kembali lagi kita mau mengingat bahwa kehidupan manusia baru itu bukan sesuatu yang diwujudkan. Tetapi manusia baru itu nyata dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus, kepada Anak Allah itu, sehingga manusia baru itu selazimnya ada dalam hidup kita. Jadi tidak diwujudkan, tidak diusahakan, tetapi manusia baru itu memang harus ada dalam hidup kita ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Untuk itu Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan kita, bukan kekuatan kita sendiri.
Jika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, maka pada akhirnya kita kembali kepada luka hati kita yang lama. Kekecewaan kita akan iblis munculkan dalam ingatan kita sehingga kita enggan lagi untuk mengampuni orang. Iblis mengingatkan kita akan apa yang kesalahan orang tersebut sehingga membuat kita kecewa, akhirnya kita enggan lagi untuk mengampuni. Kalau itu pakai kekuatan kita. Tetapi kita sebagai manusia baru, kita hidup dalam roh. Kita sudah hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Untuk itu seharusnya kita bisa mengampuni. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu berhak untuk mendapat pengampunan. Masih di ayat yang sama Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalib bersama dengan dua penjahat itu, sebelumnya itu Yesus belum pernah ketemu sama penjahat ini dan mungkin tidak kenal sama penjahat ini. Tetapi ketika penjahat itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Yesus tidak kenal nih orang. Tapi ketika orang ini, penjahat ini berkata, ingatlah aku, maka Yesus berkata, kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Yesus gak kenal orang ini. Bahkan orang ini pun mungkin tidak menyakiti hati Yesus gitu loh. Yesus sebagai manusia ya gitu. Tetapi Yesus langsung berkata, kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Yesus gak kenal. Tetapi Yesus mau mengampuni. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita ingat siapa yang menyakiti hati kita. Apakah yang menyakiti hati kita itu teman-teman kita? Ataukah sahabat kita? Ataukah kerabat dekat kita? Atau keluarga inti kita? Karena tidak jarang Bapak Ibu Saudara bahwa luka hati itu bisa timbul dari orang-orang terdekat. Karena saking dekatnya, merasa hubungannya dekat. Ketika ada kekecewaan, maka lukanya itu jadi lebih berasa gitu. Kalau seandainya yang melukai hati saya, orang, maksudnya ketika saya parkir nih, sedang parkir gitu loh. Sedang parkir, bapak parkirnya ini marah-marah nih sama saya, gitu. Mengucapkan kata-kata sumpah serapah dan sebagainya, gitu. Seandainya luka hati saya itu nggak akan dalam, karena saya nggak kenal. Ya paling ya pak gitu kan, paling ya cuma anyel gitu. Tetapi tidak akan menimbulkan luka dalam hati saya. Tetapi ketika suami saya yang berkata, mama seandainya aku gendut enggak gitu. Harusnya itu dikuruskan itu kan luka kan ya, langsung kayak panas di hati gitu kan. Mbok yang ngomongnya sing apik, mbok yang ngomong itu sing anu. Kalau orang terdekat kita itu akan jauh lebih berasa sakitnya, betul tidak Bapak Ibu Saudara? Mungkin anak kita, ketika kita ngasih tahu sesuatu yang baik, tahu-tahu anak kita ngomong, si ibu ini mana wae cerewet banget kan mau wah. Itu menimbulkan luka. Pak Ruli ketawa. Menimbulkan luka, atau Pak Ruli masih bilang gitu sama ibu? Enggak ya Pak? Biasanya anak-anak muda ini gitu ya. Itu menimbulkan luka gitu loh. Kalau dibilang cerewet sama orang lain yang kita kenal, paling ya kita cuma anyel, tidak akan ada sesuatu yang membekas gitu loh. Tetapi kalau anak kita yang ngomong cerewet banget sih ibu gitu, wah itu akhirnya besok apa? Ibunya akan diam 1000 bahasa, nggak akan ngomong sama sekali gitu. Itu akan menimbulkan luka yang sangat dalam gitu. Kadang yang membuat luka atau sakit hati itu adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Karena kita merasa gini, kamu tuh ngerti aku, kamu sudah biasa sama aku, ngerti kebiasaanku seperti ini, aku orangnya kayak gini. Bu, kamu yang baik gitu loh, yang bisa mengerti perasaanku gitu loh.
Jadi kita ekspektasi kita kepada orang-orang ini itu lebih besar gitu loh dari kenyataannya gitu, bahwa tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita gitu, tidak bisa melakukan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu yang membuat hati kita sakit, terluka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya, mereka berhak enggak mendapat pengampunan dari kita? Jika orang lain yang tidak kita kenal itu tidak membuat luka dalam hati kita, ini orang terdekat kita loh, masa kita tidak mau ampuni dia? Ini anak kita loh, ini ibu kita loh, ini ayah kita loh. Masa kita tidak mau mengampuninya? Masa hati kita begitu sulit untuk mengampuni gitu? Ini orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang nantinya akan sangat bersinggungan dengan hidup kita. Dan kita pun akan membutuhkan mereka. Masakah mereka tidak bisa menerima pengampunan? Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Allah itu dituntut untuk menjadi terang bagi banyak orang, menjadi terang bagi sekitar kita. Kalau kita tidak bisa jadi terang buat orang-orang di lingkup yang kecil, maka kita pun gak akan bisa jadi terang bagi orang di luar sana. Di luar sana itu banyak orang yang membutuhkan kasih nyata Kristus dalam kehidupan kita. Orang yang tidak dikenal, mungkin orang yang kerabat jauh, orang yang kita kenal tetapi tidak dekat. Itu membutuhkan bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, apalagi orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin melukai hati kita saat ini, mereka pun juga membutuhkan bukti nyata kasih Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau mengasihi mereka dengan mengampuni. Karena mereka orang-orang yang dekat mungkin, atau mereka anak kita, mereka berhak untuk mendapat pengampunan kita. Karena kita mau belajar dari kisah Yesus, di mana Yesus bisa mengampuni semua orang, kesalahan apapun. Yesus ampuni, siapapun orang yang Yesus ampuni, kita sebagai anak-anak harus punya gen itu, punya warisan itu, sifat itu, untuk kita bisa mengampuni siapapun, apapun kesalahannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mengampuni, dosa kita pun juga tidak terampuni. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa tidak hanya orang lain yang bisa melakukan kesalahan, tapi diri kita pun juga bisa melakukan kesalahan. Kita pun jadi pribadi yang butuh pengampunan Allah. Kita melakukan banyak dosa, kita bisa melakukan kesalahan, kita butuh pengampunan Allah. Nah, salah satu cara supaya kita diampuni adalah dengan mengampuni. Itu paten. Ini Matius 6 ayat 14-15 ini adalah perkataan Yesus ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di ayat di atasnya itu doa Bapa kami. Lalu di ayat 14 dan 15 dikatakan itu yang disampaikan kembali oleh Yesus tentang pengampunan ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, kita ikut Yesus itu baik. Kita percaya Yesus itu harus. Tetapi kalau mau ikut Yesus ya harus ikut rule-nya Tuhan. Harus ikut rule-nya Allah. Kalau
untuk kita bisa diampuni, untuk bisa kita mendapat pengampunan, kita harus mengampuni orang. Ya, mari kita mau lakukan itu dengan mengingat bahwa tidak ada dosa yang tidak terampuni, tidak ada orang yang tidak bisa diampuni. Semua berhak mendapat pengampunan. Dan kita pun juga butuh pengampunan. Kita pun berhak diampuni. Untuk itu, kalau kita mau diampuni, kita juga harus mengampuni. Nah, penerapannya Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Untuk itu, mari kita mau berikan pengampunan kita. Yang kedua, mari kita sadari bahwa setiap orang itu butuh kasih Kristus yang nyata melalui kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau mengampuni. Dan mari kita mau renungkan bahwa kita juga orang berdosa yang butuh pengampunan Allah. Untuk itu mari kita mau mengampuni. Bukan sesuatu hal yang susah ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita mengampuni. Tinggal kitanya mau gak nurut sama perkataan Roh Kudus. Karena nyatanya diri kita sendiri yang membuat rugi kita. Sakit hati kita yang kita timbulkan sendiri itu membuat rugi diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak mengampuni, maka kita tidak bisa diampuni juga. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, sharing saya pada pagi hari ini boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Pak Gembala bisa menambahkan. Kita sudah belajar banyak bulan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pengampunan Kristen itu berbeda dengan pengampunan atau maaf dari yang dunia juga lakukan. Orang-orang di dunia pun melakukan hal yang sama. Ketika melakukan kesalahan, mereka minta maaf, kemudian memaafkan. Ya, memaafkan itu pun sering terjadi di konteks ajaran agama atau kepercayaan yang lain. Tetapi kekristenan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan dan memahami esensi atau inti daripada Injil itu sendiri ada pada pengampunan. Yang berkali-kali kita ajarkan dan kita berusaha untuk pahami, bahkan kita dituntut untuk bisa mengabarkan, yaitu Injil atau kabar baik. Itu jantungnya ada pada pengampunan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Prinsipnya kita semestinya binasa karena dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan putranya. Yang perlu kita lakukan hanya apa? Percaya. Ketika kita percaya kepadanya, pengampunan terjadi. Masih ingat minggu lalu kita bahas mengenai anak yang hilang. Betul? Kalau kita kembali merenungkan detailnya anak yang hilang ini. Ketika anaknya pulang, dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, aku berdosa kepada Bapak, aku berdosa kepada surga, jadikanlah aku hamba karena aku gak pantas jadi anak. Aku terlalu kurang ajar." Kalau kita lihat respon bapaknya, maka kita akan terpesona, kita akan terkagum. Kenapa? Karena kalau orang-orang di dunia dibilang begitu, misalkan, "Wes aku ampunono, aku maafno ya, soalnya aku wis melakukan kesalahan, aku ora pantes jane untuk apa? Maafmu. Tapi sepurane aku minta maaf, tolong maafkan saya." Orang-orang dunia akan berkata, "Iya, tapi jangan ulangi kesalahanmu," atau "Ya wis tak tompo maafmu." Kan begitu. Umumnya kan komunikasinya begitu. Tetapi ketika anak itu minta maaf pada bapaknya, anak itu minta ampun pada bapaknya, bapaknya itu enggak menjawab permintaan maaf anaknya. Bapaknya justru malah ngomong kepada hamba-hambanya, "Ambil jubah terbaik, sematkan cincin," betul? "Pasang sepatu." Artinya ketika anaknya minta ampun, bapaknya itu enggak merespon minta maaf atau minta ampun daripada anaknya.
Bapaknya lebih fokus memberikan berkat yang terbaik. Jadi konsep pengampunan dalam kekristenan itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Orang lain bikin salah nih sama kita. Dia minta maaf sama kita. Alih-alih kita hanya memaafkan, kita tuh siap memberikan berkat yang terbaik. Makanya orang bilang gak mudah ngampuni. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah belajar dalam manusia baru, ciptaan baru, harusnya mengampuni itu bukan hal yang sulit. Harusnya. Kalau betul-betul Kristus hidup dalam diri kita, maka mengampuni itu bukan hal yang sulit. Begitu orang minta maaf sama kita, alih-alih kita menerima maafnya, ya wes tak ampuni, tak maafkan. Alih-alih kita lakukan itu, justru kita sudah siapkan berkat yang terbaik. Dia minta maaf sama kita katakan, aku mengasihi kamu. Kasih berkat, siapkan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Walaupun hati mungkin akan bergejolak, tapi kita dimampukan. Nah sebenarnya respon yang serupa itu pun terjadi dalam peristiwa penyaliban yang dibahas sama istri saya ini. Kalau anak yang bungsu tadi datang kepada bapaknya, Pak aku minta maaf, minta ampun, aku gak pantas disebut anak, jadikan aku hamba. Bapaknya gak ngerespon, bapaknya justru malah ngomong sama hamba-hambanya, kasih dia jubah, kasih dia cincin. Permintaan ampun, permintaan maaf dibalas dengan berkat. Nah, sebenarnya kan hal yang serupa terjadi pada peristiwa penyaliban. Bapak Ibu Saudara, sadar nggak sih bahwa ada perbedaan catatan di Alkitab tentang sikap penjahat di kanan kiri Yesus? Kalau yang dibahas sama istri saya tadi, yang satu menghujat, yang satu menghujat Yesus, yang satunya yang tadi dibahas sama Bu Putri. Ada dua penjahat disalib. Yesus di tengah-tengah mereka. Yang satu menghujat Yesus, yang satunya apa Zen? Apa Sam? Guru sekolah minggu dulu. Apa Om? Minta Jadi yang satu menghujat, yang satu membela. Kira-kira begitu. Sepakat? Yang sepakat angkat tangan. Betul Pak Diki? Ceritanya gitu ya. Yang satu menghujat, yang satu bela. Kamu nggak boleh ngomong gitu, kalau kita pantas. Betul Pak Ruli? Betul. Coba saya bacakan yang Matius tulis ya. Saya akan bacakan yang dituliskan oleh Matius. Matius 27 Pak Andreas, tolong Pak Andreas. Matius 27 ayat 44 Pak. Baca bersama-sama yuk. 2, 3. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Penyamun-penyamun itu berarti cuma satu atau banyak? Banyak. Oh, beda Pak. Tadi katanya yang satu menghujat, yang satu membela. Kalau menurut Matius, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pun mencelanya. Markus bilang apa Markus? Pak Andreas minta tolong dibuka Markus. Sebentar, ayat yang keberapa ya? Markus pasal 15 ayat 32. Iya. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Ini kata imam-imam. Ya, tapi di ayat ini di bagian terakhir, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Oh beda ya? Tadi katanya yang satu menghujat, yang satu membela. Tapi Matius nulisnya enggak gitu Pak. Markus nulisnya enggak gitu. Nah, berarti Alkitab kita enggak benar dong. Berarti Alkitab kita ini saling berlawan-lawanan, berkontradiksi.
Jawabannya tidak gitu. Tidak. Jawaban pertama yang bisa kita dapatkan, karena Matius, Markus, dan Lukas punya fokus penulisannya beda-beda. Lukas ini adalah penulis yang fokusnya pada kasih Allah yang begitu besar. Itu Lukas. Perumpamaan anak yang hilang ada di mana? Lukas. Dia fokus pada kasih Allah yang begitu besar. Tapi ada jawaban yang lain yang menurut saya lebih masuk akal. Jawabannya adalah karena penjahat yang satu ini berubah sikap hatinya. Awalnya sama-sama ngolok, awalnya sama-sama mencela, Pak. Tapi kemudian dua penjahat ini mendengar statement yang sama dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Kalau kamu memang anak Allah, kamu coba turun. Dua penjahat ini sama-sama mendengar statement yang sama dari prajurit-prajurit. Ayo, kalau memang yang kamu katakan seperti itu, harusnya kamu bisa lakukan sesuatu. Katanya mau membebaskan umat, lah kok malah tersalib mati neng kene piye gitu. Mereka mendengarkan respon yang sama, jawaban yang sama, perkataan yang sama dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi, dari prajurit-prajurit, bahkan dari orang-orang yang ada di situ yang mengolok-olok Yesus, yang bahkan di atas salibnya Yesus dituliskan Inri. Inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kira-kira bahasa Indonesia begitu. Jadi kedua penjahat ini mendapatkan informasi yang sama. Oh, jadi yang ini nih katanya anak Allah. Oh, jadi yang ini nih katanya raja. Oh, jadi yang ini nih katanya pembebas orang Israel. Dua penjahat itu mendapatkan informasi yang sama. Dari kata-kata pemimpin Yahudi, dari kata-kata prajurit. Nangkep maksud saya? Dito bisa bayangin? Yesus disalib, ada dua penjahat di kanan kiri, orang-orang seliwar-seliwar bilang, katanya anak Allah, katanya raja, dan segala macam. Dua penjahat ini sama-sama dengar, sama-sama ngolok pada awalnya, tapi kemudian respon yang diberikan Yesus berbeda. Ketika Yesus mendengar hal-hal itu, Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka gak ngerti apa yang mereka perbuat. Yang satu tetap kekeh ngolok-olok, yang satu mulai mikir, Saya punya keyakinan kenapa catatannya berbeda. Matius, Markus fokus pada prosesinya, tapi Lukas dia mencatat ada hal yang menarik di situ, perubahan sikap hati dari penjahat yang awalnya mengolok-olok, yang awalnya sama-sama mencela, tapi ketika melihat sikap Yesus, penjahat yang satunya lama-lama berpikir, jangan-jangan yang satu ini benar-benar anak Allah. Mana bisa diolok ngampuni, mana bisa dihina ngampuni. Bahkan ketika dicucukkan anggur asam, orang ini tetap tidak melawan, tetap mengampuni. Penjahat yang satunya berubah sikap hati dan kemudian berkata, kalau kita pantas mati, tapi kalau orang ini dia nggak pantas nerima hal yang sama dengan kita. Nah, pertobatan, jadi artinya, nah sekarang saya tarik kepada sama peristiwa anak bungsu yang datang sama bapak tadi. Anak bungsu bilang, Pak ampuni aku gak pantas jadi anak, jadikan aku hamba. Kemudian bapaknya jawab, bukan yo tak ampuni, bukan, tapi langsung kasih yang terbaik, jubah, cincin segala macam. Nah, hal yang sama terjadi. Penjahat yang bertobat ini, yang tadinya mengolok-olok, ikut sama-sama menghina. Dia berkata, kita gak pantas ngomong gini sama dia. Ini orang-orang benar. Ini orang gak pantas mati kayak kita. Tuhan jawabnya dengan berkat yang terbaik. Hari ini kamu sama aku di Firdaus. Tuhan sama-sama diolok juga sama penjahat ini. Tapi ketika dia berubah sikap hati, berkat pengampunan bukan hanya dimaafkan. Tapi berkat pengampunan itu apa? Mendapat bagian yang terbaik. Pak, Bu, siap enggak level pengampunan yang kita berikan ke orang bukan cuma sekedar aku maafin kamu. Tapi kita siapkan hal yang indah terbaik untuk orang itu. Seperti menaruh bara api di atas kepala. Ada orang berbuat jahat sama kita, kita berikan yang terbaik. Ada orang melakukan yang buruk sama kita, kalau kita mau ikuti pengampunan yang Yesus lakukan, bukan cuma sekedar kita maafkan. Kita kasih berkat.
Inilah bedanya pengampunan Kristen dengan yang lain di sana. Karena Kristen, dasar kekuatan kita bisa ngampuni kasih karunia Allah. Pak, Bu, teman-teman, rekan-rekan anak muda yang saya kasihi, sekali lagi, Yesus maunya kita ngampuni seperti Dia mengampuni kita. Kalau selama ini kita hanya berkata, aku maafkan, tapi aku belum bisa lupakan, berarti kita belum bisa mengampuni seperti Yesus. Atau kita berkata, aku maafkan, cuman aku gak mau ketemu. Kita belum seperti Yesus. Aku ampuni, dan aku ragel urusan meneh. Kita belum seperti Yesus. Kalau mau seperti Yesus, saya maafkan. Saya berkati. Itu kan Yesus, Om. Bukan kita. Lah Bapak Ibu Saudara, Kristen bukan. Kristen itu pengikutnya Yesus. Kristen itu kopi-kopinya Yesus. Itu yang membedakan pengampunan kita dengan yang di luar sana. Kalau kita hanya memaafkan tapi gak melupakan, memaafkan tapi kita gak memberkati, apa bedanya kita dengan orang lain? Mari pemain musik maju ke depan. Mari bersama-sama kita akan renungkan firman Tuhan sudah dibagikan ini. Bahwa berkat pengampunan bukan sekedar kita memaafkan, mengampuni orang itu, tapi bahkan memberikan berkat yang indah, berkat yang terbaik. Dari hati yang benci menjadi hati yang mengasihi. Dari hati yang terluka menjadi hati yang mau terbuka, memberikan yang terbaik. Mari kita tunduk kepala. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan hanya pintar dalam hal teori, jangan hanya paham dalam hal wawasan, tapi pagi hari ini saya mau nantang Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini kita terlalu keras kepala dan bilang, aku sudah maafkan tapi aku gak mau ketemu. Aku sudah maafkan tapi aku gak mau urusan lagi. Bisa gak pagi hari ini kita belajar untuk taat sama Tuhan. Tuhan, aku maafkan orang ini, Tuhan, aku ampuni orang ini, dan apa yang bisa aku lakukan untuk memberkati dia. Kekerasan hati tidaklah akan mendatangkan manfaat apa-apa, tapi ketaatan kepada Allah akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan mau yang terbaik untuk kita, tapi bisakah kita taat kepadanya? Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang mau sungguh-sungguh belajar taat, belajar ngampuni, mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni, bersalah kepada kami seperti mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami
Mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan katakan di hadapan Allah. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni dia. Seperti hati Bapa mengasihi tiada pamrih. Jemaat Tuhan, dengarkan saya sejenak. Yang menyulitkan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang adalah karena kita terlalu memikirkan perasaan kita. Yang membuat kita sulit untuk melepaskan maaf dan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kita. Karena kita terlalu memikirkan perasaanku Tuhan, ini perasaanku. Cobalah kita pikirkan perasaan Tuhan. Berhenti memikirkan perasaan kita sendiri. Berhenti menjadi orang yang egois. Pikirkan perasaan Tuhan. Allah ingin kita terbebas dari rasa sakit. Allah ingin terbebas kita dari luka hati kita, dari persoalan yang mencengkeram kita, karena kita menyimpan akar kepahitan. Pikirkan perasaannya Allah, yang prihatin karena kita keras hati. Pikirkan perasaannya Allah, yang bertanya-tanya, aku sudah ngampuni kamu anakku, tapi kenapa kamu begitu sulit ngampuni orang lain? Berhenti memikirkan perasaan kita sendiri dan mulai pikirkan perasaan Bapa. Maka saya percaya kita akan dimampukan untuk ngampuni orang. Karena kita ingin menyenangkan hatinya. Karena kita ingin menyenangkan hati Bapa. Pagi hari ini ambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Apalah artinya kita dengar banyak khotbah kalau kita hanya pintar, kalau kita hanya hebat, tapi kita nggak mau bertobat. Pagi ini mari kita hancur hati di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun dan kita ngampuni sesama kita. Ampuni. Ya. Hancur hati di hadapan Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa ngampuni orang lain. Pikirkan perasaan Bapa, pikirkan hatinya. Ya. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hatimu, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami kasihi. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, menjadi rema agar memampukan kami dalam menjalani hari-hari kami. Ketika kami berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, kami berhadapan dengan orang yang pernah nyakiti hati kami berhadapan dengan orang yang pernah melukai kami dengan dalam, kami dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Bahkan entah kekuatan dari Tuhan, dari surga, tiba-tiba kami dimampukan memberkati. Bukan karena kami hebat,
bukan karena kami kuat, kami hanya mau taat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, diperlengkapi Tuhan dengan kuat kuasa dari tempat maha tinggi, agar hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Setiap jemaat semua yang bergumul dalam hal mengampuni, pagi hari ini kami dilepaskan, kami dimampukan, kami dibebaskan. Pulang dari tempat ini kami bisa memberikan pengampunan, bahkan memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang hebat biarlah memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur, berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Baik Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan biarlah kita diberikan kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk merespon firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bisa dipersiapkan dengan baik. Nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Saudara Wahyu akan mimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu, juga memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita iringi dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Untuk kotak yang warna emas, Bapak Ibu Saudara, kembali saya informasikan kembali J, untuk kotak yang berwarna emas ini untuk persembahan Natal J. Kemudian yang transparan ini adalah persembahan yang seperti biasanya di hari Minggu. Monggo bersama-sama kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita iringi satu pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana.
Bapak Saudara, akan saya sampaikan beberapa informasi. Pukul 3 nanti sore masih ada ibadah sekolah minggu. Kemudian tanggal mulai hari Senin aja ya. Hari Senin akan ada latihan tamborin dan latihan Natal. Nanti akan diinfo melalui grup panitia J pukul 6 sore. Kemudian hari Selasa ada beberapa yang oikos pukul 6:30 dan dari Rabu juga ada oikos dan program kristal ada J hari Rabu. Oh ya deh, hari Rabu nanti ada informasi Natal, mungkin secara detailnya akan nanti disampaikan oleh Bapak Daniel. Kemudian hari Kamis nanti juga ada latihan-latihan dan hari Jumatnya masih ada doa, menara doa. Tidak ada J. Mungkin ada info-info yang disampaikan Om. Bapak Ibu Saudara, saya ulang sekali lagi, hari Rabu jam 8 kita ada ibadah Natal, masih di sini. Jadi besok 25 Desember Natalan masih di sini, jam 8 pagi. Ya, nah setelah itu ada undangan dari keluarga Bapak Ibu Sirun, ya Opa Oma, seperti biasa setelah Natalan ada open house. Kenapa di tempat saya nggak ada open house? Kalau nanti tempat saya ada open house, nanti open house tandingan nanti jadinya ya. Adanya nanti di sana buka, di sini buka, nanti tamunya terbagi. Jadi akhirnya open house-nya di tempatnya Opa Oma, saya pun juga akan di sana sepanjang hari. Ya, biasanya open house dimulai dari jam 9, jam 10 sampai biasa jam 3 sore. Bapak Ibu selesai ibadah Natal, yang berkenan hadir Natalan bersama, silakan rawuh ya di tempatnya Opa Oma, di tempatnya Bapak Ibu Sirun ya. Kemudian kita akan ada ibadah hari Minggu seperti biasa tanggal 29 besok, satu kali saja ibadah gabungan, dan ibadah tutup tahun tidak ada. 31 Desember tidak ada ibadah, langsung ada ibadahnya 1 Januari awal tahun. Di mana? Ya di sini, masih belum bisa dipakai yang di ruko, kita pakai di sini. Gitu ya. Perayaan Natal tanggal 9. Pak Andreas, perayaan Natal ada visualisasinya? Mas Nunus sepertinya sudah membuat perayaan Natal tanggal 9 Januari jam 6 sore. Ya, ini dia visualisasi untuk perayaan Natal. Bapak-Ibu Saudara bisa lihat di sana. Kamis 9 Januari jam 6 sore di Gedung Delawang Jonjing. Temanya kabar baik bagi segala bangsa. Itu temanya. Dan kemarin malam saya sudah tulis di grup bagi yang menghendaki undangan. Bapak Ibu Saudara, ada yang di sini belum masuk di dalam grup? Sudah semua? Nah, saya sudah nulis di grup. Coba Bapak Ibu Saudara nanti dibuka grupnya. Itu saya bikin polling di situ. Nah, tolong diisi. Nah, yang meminta undangan di ibadah raya itu maksud saya adalah mereka yang tidak tergabung di Oikos, yang nggak ada join di Oikos mana-mana, ya kayak saya ini kan saya tidak terdaftar di Oikos mana-mana kan, ya jadi saya ngambil undangannya di ibadah raya. Tapi Bapak Ibu yang tergabung di Oikos silakan memilih Oikos, paham ya? Nah, saya lihat belum pada ngisi soalnya, yang ngisi baru 7 orang dan semua ngisinya di ibadah raya ini. Bingung saya. Ya. Jadi misalkan nanti Om Pandu buka grup, pilih Oikos Ngipang. Ya. Nanti Pak Diki juga milih di Oikos Ngipang gitu. Ini hanya untuk memudahkan saya dan Mas Adris cross check. Tapi nanti pendataan detailnya sudah dikerjakan di Oikos. Oikos Ngipang sudah Pak ya. Jadi misalkan Pak Diki minta berapa undangan, itu sudah ada dikerjakan. Nah yang di grup ini silakan Bapak Ibu hanya milih salah satu aja. Yang sudah aktif dan tergabung di Oikos, pilih di Oikos. Teman-teman remaja yang tidak tergabung di Oikos, berarti ngambil undangannya di mana? Di Metanex. Ya, komisi wanita yang belum tergabung di Oikos, pilih di komisi wanita. Tapi kalau sudah tergabung di Oikos, klik aja di Oikos. Paham? Paham ya? Itu membantu saya dan Mas Adris nanti ngecek ada enggak yang masih kelewatan. Itu ya.
Saya tunggu Bapak Ibu Saudara untuk ngisi nanti ya. Silahkan. Dan koordinator Oikos dan Gembala Oikos saya harap segera bergerak untuk mendata jumlah undangannya. Semua harus pegang undangan karena ada door prize-nya. Ya. Door prize-nya sudah disiapkan sama Pak Diki spesial nanti. Pak Diki ya. Saya doakan supaya segera dapat gajian dari Meta, Pak. Supaya bisa nitip door prize ya. Ini konten kreator kita ini. Semangat. Sekarang berapa belas ribu, Pak? Berapa belas ribu sekarang followernya? Hampir 13.000. Ada yang followernya sudah lebih dari 13.000. Belum ada kan? Berguru sama Pak Diki. Saya aja pengen kok bisa jadi konten kreator ya. Tapi Pak Diki sudah melesat jauh. Kita doakan segera dapat slip gaji dari Meta ya. Bukan Meta Next Pak, bukan. Tapi Meta Facebook ya. Mbak Meta. Kami ucapkan selamat datang juga untuk Pak Adi dan Bu Juwita. Saya terkaget-kaget pagi hari ini tiba-tiba kok dapat kejutan surprise. Gak ada hujan, gak ada petir gitu. Saya nengok lagi teleponan, tahu-tahu 2 orang sahabat saya ini datang. Dulu memang sudah pernah bilang kalau mau Natalan datang. Tapi itu tahun lalu dulu bilangnya. Jadi bilang sama saya nanti kalau pas Natalan kami datang. Tapi itu ngomongnya tahun lalu loh. Tahun lalu belum sempat datang karena 1-2 hal tiba-tiba datang ini. Pak Adi thank you, Bu Juwita thank you. Anak-anak ada ikut. Kami dulu sekolah di sebelah sini Bapak Ibu. Dari sini pun kelihatan ruang kelas kami sebenarnya. Itu sekolah kami dulu ya. Kalau Pak Adi itu dari dulu kalem gitu ya. Kalau saya memang modelnya begini. Kalau Bu Juwita tadi kebalikannya Pak Adi. Bu Juwita itu kalau teriak begitu ya, 2-3 kelas itu terdengar, suaranya kencang sekali ya. Terima kasih kejutan Natal buat saya, Tuhan berkati. Satu lagi sebenarnya yang pengen sekali datang, yang beberapa kali juga memberkati kita namanya Bu Astrid. Cuman rumahnya deket banget masalahnya, ya di Amerika sana. Jadi kalau mau datang susah. Tapi doa dan supportnya selalu sama kita, selalu mengucapkan selamat Natal atau selamat ulang tahun, beliau selalu tidak lupa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ada orang-orang yang perhatian sama kita. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Ada yang saya masih kelupaan, Pak Iwan? Panitia Natal, ada saya masih kelupaan kah? Sudah oke semua? Mas Adris? Aman? Ibadah Natal anak sudah berjalan kemarin Sabtu dan ibadah Natal remaja akan dijalankan besok Sabtu. Betul ya? Besok Sabtu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri, kita tutup dalam doa. Rekan-rekan dari Solo Selatan, hari ini Natalan di Salatiga, ya hanya 1 orang yang ada bergabung bersama dengan kita, Pak Ruli. Yang lain lagi Natalan di Salatiga, nginep. Kemarin malam saya hanya tilek saja, ya mereka sedang berbahagia bersukacita dengan Oikos Solo Selatan. Ya, salam untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat kemurahan yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Lewat puji-pujian kami bersukacita, hati kami penuh dengan pengharapan. Lewat firman Tuhan kami terus belajar. Sebagai murid kami mau terus dengar-dengaran akan Tuhan. Kami mau taat, kami mau ikuti apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berhasil dan beruntung. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu memperhatikan kami. Sehingga biarlah kami boleh terus menerus belajar. Punya karakter manusia baru, ciptaan baru yang makin hari makin diubahkan serupa seperti Kristus. Bapak di surga, pagi hari ini biarlah kiranya berkat-berkat yang terindah, teristimewa Tuhan curahkan atas setiap kami semua. Berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam kesehatan kami, berkat dalam pekerjaan tangan yang kami gumuli, berkat untuk pendidikan anak-anak kami. Kami percaya bagian yang terbaik Tuhan siapkan untuk setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami juga berdoa untuk tantangan pergumulan, persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Apapun itu, satu hal yang kami pegang bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah punya maksud rancangan kebaikan untuk kami. Bagian kami adalah percaya pada waktunya Tuhan akan tolong kami.
Terima kasih Bapak, berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya dengan perkara-perkara yang makin besar, dapat bersaksi, bercerita kepada semakin banyak orang, makin banyak orang mendengar tentang Engkau dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, berkati para panitia Natal dalam perjuangan mereka untuk mempersiapkan acara Natal. Biarlah kiranya Tuhan yang akan berkati sertai, beri kekompakan, beri kesatuan hati, jauhkan dari perselisihan, perseteruan, mampukan mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu ada beberapa hal yang harus kami cukupkan, tapi kami tidak perlu takut, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang memampukan kami, Allah yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayanan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati komisi-komisi, oikos-oikos berjalan dengan baik, dengan lancar. Jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa baru berdatangan, Tuhan dipermuliakan. Ibadah Natal besok Rabu, biarlah menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita. Kami boleh memperingati kelahiran Kristus Yesus di tengah-tengah dunia. Dan kami beroleh berkat Natal yang istimewa, kami boleh bagikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu ada atas kami, menyertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, tiba kami di rumah dengan selamat, dan pertemukan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Tidak lupa hari ini kami juga berdoa untuk Saudari Alia yang berulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, biarlah kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan juga Allah Yakub dicurah-curahkan dalam kehidupan-Mu. Panjang umur, senantiasa sehat, apa yang dikerjakan tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan berkati masa depan-Mu, cita-cita-Mu, dan biarlah Tuhan akan bakar hati Alia makin hari makin cinta Tuhan dan bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dengan iman percaya, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termatrai dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan menyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan menyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Shalom, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya.